Halo pemirsa, kita jumpa lagi di channel Pak Dokter. Info ini penting pemirsa buat kalian yang sedang mencari penginapan di Jogja. Buat kalian tahu saja bahwa biasanya di Jogja itu wisatawan-wisatawan dalam negeri itu senengannya nginep di daerah Malioboro atau sekitar Malioboro, tidak jauh dari Malioboro. Mengenai info penginapan di daerah sekitar Malioboro, kalian bisa lihat di video-video Pak Dokter sebelumnya pemirsa. Sedangkan pemirsa yang menarik, biasanya wisatawan asing atau turis-turis mancanegara itu senengannya nginep di daerah Prawiro Taman, di Jalan Prawiro Taman. Kenapa ya? Ayo pemirsa, ikuti video Pak Dokter kali ini selengkapnya. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe untuk segera subscribe channel ini pemirsa. Nah pemirsa, saat ini saya berada di daerah Jalan Prawiro Taman. Ini lokasinya cukup dekat dengan Pojok Beteng Wetan ya pemirsa. Jadi di sana itu ada Pojok Beteng Wetan. Kemudian jalan ini namanya Jalan Parangtritis pemirsa. Nah, lokasi Jalan Prawiro Taman ini berada di percabangan di daerah Jalan Parangtritis nomor 75 ya. Kalau di Jogja pemirsa, Jalan Prawiro Taman ini atau daerah Prawiro Taman ini terkenal dengan kampung wisatawan ya. Di sini banyak sekali wisatawan, terutama wisatawan asing yang menginap di sini pemirsa. Saya penasaran pemirsa, di dalam sana itu ada apa saja fasilitasnya? Kafe atau mungkin ada warung-warung makan atau ada resto atau bahkan penginapan itu di sana itu ada apa saja? Lalu nanti kita cari info pemirsa. Kenapa kok kira-kira turis wisatawan asing itu milihnya di sini ya? Dan kalau misalnya nginap di sini itu berapa tarif per malamnya pemirsa? Kita coba cari infonya ya pemirsa. Saya ajak kalian untuk menyusuri sepanjang Jalan Prawiro Taman. Ayo pemirsa, ikuti saya. Nah pemirsa, ini saya sudah masuk ke daerah Jalan Prawiro Taman. Ini kita lihat, memang kesan saya ya, pertama masuk ke sini, daerah ini cukup bersih pemirsa. Jadi jalannya cukup lebar. Kemudian langsung di daerah sini ketemu dengan homestay atau guest house ya. Ini sudah ada di depan sana, ini ada Wisma Gajah Guest House. Lalu di daerah sini ada beberapa ya, saya coba cari buat kalian. Ayo pemirsa, ikuti saya. Lokasinya memang cukup bersih dan luas di daerah sini pemirsa. Oh ini ada playon, ini apa ya? Oh ini playground pemirsa. Jadi kayak ruang terbuka ini untuk kafe. Di sini ada tempat-tempat untuk makan. Cukup luas ya ini. Ayo pemirsa, saya ajak kalian untuk ke sana lagi. Oh ini ada Lokabana pemirsa. Ini ada Eat and Take Away. Jadi ada beberapa resto-resto ya yang memang didesain. Ini kalau sore atau malam ini cukup ramai. Biasanya di sini banyak sekali turis-turisnya. Di sini ada air langga. Ini apa ya? Kayaknya penginapan juga pemirsa. Jalannya itu cukup nyaman ya. Kalau di sini sepanjang jalan kanan kiri cukup lebar ya. Ini ada tempat untuk pedestriannya. Kalau di bagian sini ada ATM BNI. Di sini sudah ada. Ada penginapan Red Doors juga di depan itu. Ini ada juga penginapan. Ini cukup bersih penginapannya pemirsa. Tropis Homestay. Ini kayaknya menarik pemirsa. Ada kolam renangnya juga. Kira-kira kalau nginep di sini harganya berapa ya per malamnya pemirsa? Ini kayaknya cukup etnis ya, bersih, parkir depannya luas. Ini saya tunjukkan ke kalian. Ayo pemirsa, ini kita cari info saja ke dalam. Ini kita tanya-tanya ke pemiliknya kalau nginep di sini biayanya berapa dan nanti fasilitasnya apa saja pemirsa. Ayo kita cari tahu. Wih, kalau dari depan sini ini lokasinya cukup bagus ini pemirsa. Tuh, lihat. Wow. Begitu masuk kita sudah langsung disambut dengan suasana yang sangat etnis ya. Bersih, simple tapi bersih pemirsa. Ini bagian resepsionisnya. Kemudian di sini ruang tunggunya saja senyaman ini pemirsa. Ini langsung sejuk kalau masuk ke dalam. Saya tunjukkan ke kalian. Ini di bagian etalase untuk tamunya ada satu lukisan yang cantik di sini. Kemudian ini pemirsa ada pernik-pernik yang membuat ini menjadi lebih nyaman ini. Ini berapa ya nanti biaya nginep per malamnya serta ada fasilitas
apa saja? Ayo pemirsa ikuti saya. Jadi sepanjang jalan menuju kamarnya ini ada tanaman-tanaman yang terawat dan bersih sekali pemirsa. Bisa dilihat. Jadi di setiap sudutnya itu saja sudah ada tanaman-tanaman yang sangat terawat ini. Nah, ini saya tunjukkan ke kalian, ini lokasi kamar-kamarnya. 1, 2, 3. Oh, ini yang di depan sini ada 3 kamar. Kemudian yang di sini, wih, lihat pemirsa. Tempatnya memang tidak begitu luas ya, tapi penataannya itu cantik banget ini. Sejuk banget di sini suasananya. Saya tidak tahu ini pengaruh dari banyak tanaman. Oke, di bagian sini ada kamar juga pemirsa. Ini yang 1, 2, 3 kamar di sini. Sama ada meja kursi di depannya. Kemudian nih saya tunjukkan. Nah ini pemirsa. Suasananya. Ini langsung berhadapan dengan kolam renang. Oke pemirsa. Saya ajak kalian untuk menemui ownernya. Kita akan cari tahu kalau nginep di sini fasilitasnya apa saja. Dan berapa sih harga room rate-nya atau tarif per malamnya. Ayo pemirsa ikuti saya. Bu, kita kenalan dulu ini dengan ibu siapa ya? Saya Ibu Nini. Bu Nini, nomor WA-nya berapa, Bu? 0811 2256 802. Oke, Bu. Tadi itu saya kan lewat di Jalan Prawiro Taman. Terus saya ketemu dengan homestay secantik ini. Ini sudah berapa lama, Bu, homestay ini berdiri? Ya, kira-kira sekitar 10 tahun yang lalu, Pak. Kalau alamat lengkapnya itu di mana, Ibu ya? Jalan Prawiro Taman 1, nomor 5A, Yogyakarta. Kalau saya lihat ini kan penataan taman, ruangan-ruangannya itu cantik banget. Ini kalau boleh tahu, ini yang nata siapa, Ibu? Ini yang nata almarhum suami saya, nggih. Memang dia arsitek. Oh, pantas luar biasa sekali. Dan etnik sekali gitu loh, Bu. Saya lihat itu. Oh, memang konsepnya dari beliau. Betul, nggih. Oke. Bu, kalau sebenarnya yang pengen beliau sampaikan melalui homestay ini itu apa sih? Kita lokasi prima. Harga juga tidak mahal, fasilitas lengkap, sama kebersihan kita jaga sebaik-baiknya. Yang biasa nginep di sini itu siapa sih, Bu? Biasanya ada rombongan atau individu keluarga atau juga ada orang dari luar. Maksudnya wisatawan gitu ya, Bu? Wisatawan, betul, Nje. Ada yang dari Prancis, biasanya sih yang banyak dari Belanda. Kenapa kok orang itu sering ke sini, Bu? Sering nginep di sini itu kenapa? Ya karena pertama lokasi di Prawiro Taman. Kedua memang kita situasinya ini homey, jadi tidak seperti hotel dan nyaman, ada ruang yang terbuka bisa untuk keluarga masing-masing gitu, juga ada ruang. Ada kolam renang anak-anak juga. Kalau yang paling dekat dengan daerah sini itu apa saja, Bu? Yang wisata atau mungkin lokasi resto yang biasanya orang tuju kalau setelah sini? Kalau yang paling populer di sini jelas Tempo Gelato, sama banyak resto juga kayak bakery gitu juga ada. Oh ya, kalau misalnya mau nginep di sini, Bu, caranya bagaimana, Ibu? Menghubungi langsung ke nomor saya atau ke nomor phone saya di 274376550. Di sini ini ada berapa kamar, Bu, totalnya? Kita punya 11 kamar dengan catatan 3 standar, 5 superior, dengan kamar family kita punya 3. Kalau room rate-nya, Bu, rata-rata harga kamarnya di harga berapa, Ibu? Kalau harga kamar kita mulai dari 250 standar, 300 superior. Kalau family tergantung jumlah bed, ada yang 400, ada yang 500. Lalu kalau mau nginep di sini nih fasilitasnya selain kamar apa saja, Ibu? Biasanya ada free mineral water, hot and cold water untuk mandi, kolam renang, sama coffee or tea morning saja. Kalau misalnya breakfast itu bisakah pesan dari sini? Bisa, cuman itu tidak termasuk harga kamar. Oke, nanti biasanya sekitar berapa, Bu, casnya kalau untuk breakfast? Sekitar 25.000 termasuk kopi sama teh. Oke, sekarang saya nyuwun kita keliling ke kamar-kamar ya, Bu ya. Saya penasaran ini, nanti saya pengen ajak pemirsa sekalian untuk melihat kondisi kamarnya ya. Boleh ya, Ibu ya? Boleh, silakan. Oke, ini kamar yang pertama ini untuk family ya, untuk keluarga. Kita lihat kondisi dalamnya.
Penataannya cantik pemirsa. Ini bisa dilihat. Wih, luas sekali ya ternyata Bu ya. Double bed. Kemudian ini. Wih, saya nggak nyangka loh pemirsa. Karena dari luar ini kelihatannya tidak begitu luas ya. Tapi ternyata setelah masuk, ini cukup luas ruangannya. Ini sangat-sangat longgar pemirsa. Lihat di bagian tengahnya saja. Di antara dua bed ini masih ada sela. Lihat di dalam ruangan ini ada meja dan kursinya pemirsa. Jadi ini saya ingin menunjukkan ke kalian betapa luasnya ini kamarnya. Yang family room ini. Ini family room biasanya 400.000. Kalau weekdays, jadi kalau weekend biasanya 500.000. Oke, tapi ini saya tunjukkan ya, muatnya itu cukup banyak loh pemirsa. Jadi ini bisa untuk 4 orang family room. Oke, kita lanjut ke kamar selanjutnya. Monggo Ibu, ke mana kita? Ini kamar yang ini mungkin ya Bu ya. Ini kamar standar. Oke, kamar standar. Di depannya ada 2 kursi. Kita lihat bagian dalamnya ya. Kalau yang ini room rate-nya berapa Ibu? Ini 250 per night. Ada yang twin bed. 250.000 ya per malam. Twin bed. Ini bersih pemirsa, bagian dalamnya tertata rapi. Sudah ada AC, ada kamar mandi, ada TV. Kemudian kamar mandinya air panas ini pemirsa. Ini penataannya cukup cantik ya. Jadi bednya juga kualitas hotel ini. Bagian tengahnya masih ada sela. Kemudian bangunannya cukup tinggi sehingga tidak pengap di sini pemirsa. Begitu kalian melihat keluar ini di depan sudah ada taman. Jadi cantik sekali. Ini untuk yang standar room itu ada 3 kamar ya Bu ya? Pokoknya harganya kamar. Berapa Bu kalau untuk standar room? 250.000 per night. Oke, 250.000 pemirsa harganya. Dan sudah dapat banyak fasilitas kayak gitu. Sekarang kita ke room yang mana Bu? Yang superior Bapak. Yang superior, di mana Bu? Yang ini kah? Yang ini ya? Oke, room superior ini pemirsa ternyata. Yang di depannya ada taman secantik ini. Saya tunjukkan ke kalian ya. Oh ini. Untuk yang superior ini muat berapa orang ya? Wih, double bed. Masih bisa ditambah dengan extra bed. Masih bisa ditambah extra bed. Kamar mandi juga ada bathtub. Ada bathtubnya Bu. Luar biasa. Ini cantik pemirsa. Jadi pemilihan warnanya itu benar-benar serasi. Antara selimutnya, antara warna catnya, lukisan di sananya itu cantik sekali pemirsa. Saya tunjukkan ke kalian. Di sini ruangannya cukup luas ya. Jadi ada meja, di depan ada TV. Nah ini yang spesial katanya di kamar mandinya ada bathtubnya pemirsa. Wih ya ternyata ada bathtubnya. Kalau di sini harganya berapa Ibu? 300.000. Oh hanya 300.000 pemirsa. Ini kalau keluar itu bisa langsung melihat taman yang secantik ini pemirsa. Nah di bagian depan cantik sekali tamannya. Jadi kalau bawa keluarga pas istirahat capek itu bisa duduk di sini sambil melihat hijaunya dan indahnya tanaman di depannya ini. Terawat sekali nih kebunnya ini. Ayo pemirsa kita lanjut sekarang. Kita ke ruangan yang mana Ibu? Yang di depan kolam ya Bu ya? Iya. Oke, ini yang spesial pemirsa. Ruangan yang di depan kolam. Ini saya pengen tunjukkan ke kalian. Suasananya itu benar-benar sangat cantik. Ini favorit ini kayaknya kalau yang di depan kolam pemirsa. Nah, begitu kalian lihat di sini. Nah, ini yang ini harganya berapa Ibu? 300 superior sama family. Oh, oke. Yang ini 300.000 ya? Sama Bapak, sama superior yang sana tadi. Oh, cukup luas ini pemirsa. Di sini masih ada ruangan, ada sela gitu ya. Ini untuk tempat nyimpen koper atau tas. Ada mejanya, ada lampunya. Kemudian di sana ada lemari dan ada TV ini di sini. AC, air panas. Kemudian saya pengen tunjukkan ke kalian betapa luasnya ruangan ini. Penataannya cukup cantik pemirsa, warnanya coklat krem. Dan ternyata di dalamnya ada bathtubnya pemirsa. Jadi dengan 300.000 ini fasilitasnya cukup lengkap di sini.
Kalian tentu bisa bayangkan pemirsa, kalau nginep di sini, nanti pagi hari setelah bangun tidur gitu ya, duduk di sini sambil ngopi. Kemudian kalau punya anak-anak, ini ada kolam renang di depan, ini baik untuk dewasa maupun kolam renang untuk anak. Mesti sangat asik sekali liburan di Jogja sambil membawa keluarga ya. Tertata sekali, benar-benar di sini kolamnya juga bersih, tanamannya juga bagus. Ini benar-benar nyaman, homey sekali di sini pemirsa. Biasanya kalau nginep di sini itu sampai berapa hari, Bu? Yang paling lama ada yang sampai berapa hari, Bu? Kalau paling lama ada yang orang Perancis itu sampai 1 bulan. 1 bulan di sini. Nggih. Saking betahnya gitu ya. Ya mereka waktu itu pas lagi vacation terus mau cari kontrakan suka di Jogja. Biasanya kan Ibu mesti sudah punya langganan nih yang sudah sering nginep di sini. Itu Betul. adakah, Bu? Biasanya siapa, Bu? Betul, Bapak. Itu biasanya orang dari Pangandaran, orang Belanda yang sudah kawin dengan orang Pangandaran, sering sekali ke sini. Itu juga ada juga dari orang Belanda juga, nggih, itu tapi mereka sudah pada menetap di Indonesia. Oke, biasa nginep di sini gitu ya. Nggih. Jadi karena suasananya itu sangat homey gitu ya, sangat kayak di rumah sendiri. Jadi Betul, nggih. sudah Sama orang mana itu biasanya langganan juga, orang dari Bandung, keluarga dari bapak siapa itu juga setiap tahun itu dengan keluarga besar mereka. Oke, jadi kalau ke Jogja, nanti pemirsa tinggal WA ke Ibu Nini ya. Nanti, Betul. Bu, apakah ada kamar kosong gitu ya. Ini nomor WA Bu Nini saya cantumkan di bawah ya pemirsa. Jadi silakan langsung menghubungi ke beliau. Karena ini di daerah Prawiro Taman pemirsa. Jadi suasananya cukup padat pengunjung. Jadi kalau kalian ke sini ya WA dulu ke Bu Nini ya pemirsa. Kalau mau nginep di sini nanti biar Ibu Nini ngecek dan siapkan ruangannya. Oke pemirsa. Ini sekian liputan dari Pak Dokter kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel ini untuk segera subscribe channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.